6 tahun setelah peristiwa Perang Badar, ada sebuah peristiwa yang sempat membuat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu geram dan meminta agar diizinkan membunuh orang yang dianggap pengkhianat oleh Umar radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dan sungguh Allah telah menolong kamu dalam perang Badar, padahal kamu dalam keadaan lemah. Karena itu, bertakwalah kepada Allah agar kamu mensyukurinya." Quran Surat Ali Imran ayat 123. Ketika menjelaskan makna ayat tersebut, Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, yaitu saat terjadi Perang Badar yang bertepatan dengan hari Jumat tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah. Hari itu disebut juga dengan Yaumul Furqan, atau hari pembedaan antara yang hak dan yang batil. Pada hari itu, Allah Azza wa Jalla memuliakan Islam dan kaum muslimin, serta menghancurkan kesyirikan serta pendukungnya. Padahal, jumlah kaum muslimin yang ikut serta ketika itu sedikit. Allah Azza wa Jalla memuliakan Rasulnya dan memenangkan wahyunya. Allah Azza wa Jalla ceriakan wajah Rasulnya serta pengikutnya. Allah Azza wa Jalla sengsarakan setan dan pengekornya. Oleh karena itu, Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan bahwa Allah telah menolong kamu dalam peperangan Badar. Maksudnya jumlah kalian sedikit, supaya mereka menyadari bahwa kemenangan itu semata-mata anugerah dari Allah Azza wa Jalla, bukan karena kuantitas ataupun persiapan yang matang. Oleh karena itu dalam ayat lain, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Sungguh Allah telah menolong kamu mukminin di banyak medan perang. Dan ingatlah perang Hunain, ketika jumlahmu yang besar itu membanggakan kamu. Tetapi jumlah yang banyak itu sama sekali tidak berguna bagimu. Dan bumi yang luas itu terasa sempit bagimu, kemudian kamu berbalik ke belakang dan lari tunggang langgang." Quran Surat At-Taubah ayat 25. Itulah sekilas tentang peristiwa Perang Badar yang Allah subhanahu wa ta'ala abadikan dalam Al-Quran. Ayat ini juga dibawakan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih beliau tentang Perang Badar. Keutamaan para sahabat yang ikut serta dalam Perang Badar. Mereka termasuk umat Muhammad SAW yang terbaik. Imam Bukhari membawakan sebuah riwayat dari Rifa'ah, salah seorang sahabat yang ikut serta dalam Perang Badar. Rifa'ah radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Jibril alaihissalam mendatangi Rasulullah SAW dan bertanya, "Bagaimana kalian memandang orang-orang yang ikut serta dalam Perang Badar?" Rasulullah SAW menjawab, "Mereka termasuk kaum muslimin yang terbaik." Atau kalimat yang seperti itu. Jibril alaihissalam mengatakan, begitu juga para malaikat yang ikut dalam Perang Badar. Hadis riwayat Bukhari. Sementara ada juga di antara para sahabat yang mengatakan lebih suka ikut serta dalam Baitul Aqabah daripada Perang Badar. Ibnu Hajar rahimahullah ketika menjelaskan perkataan tentang hal ini dari seorang sahabat yang bernama Rafi. Orang tua Rafi'ah radhiyallahu anhuma mengatakan, yang nampak Rafi bin Malik radhiyallahu anhu tidak mendengar penjelasan dari Rasulullah SAW tentang keutamaan para sahabat yang ikut andil dalam Perang Badar dibandingkan dengan para sahabat lainnya. Sehingga beliau radhiyallahu anhu mengucapkan perkataan itu berdasarkan ijtihad beliau radhiyallahu anhu. Rafi radhiyallahu anhu memandang bahwa Baitul Aqabah merupakan titik awal pertolongan Islam dan merupakan penyebab hijrah, sehingga memungkinkan untuk bersiap-siap melakukan peperangan. Dosa-dosa mereka diampuni. 6 tahun setelah peristiwa Perang Badar, ada sebuah peristiwa yang sempat membuat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu geram dan meminta agar diizinkan membunuh orang yang dianggap pengkhianat oleh Umar radhiyallahu anhu. Namun, permintaan ini ditolak oleh Rasulullah SAW dan perkataan Umar radhiyallahu anhu diingkari oleh Rasulullah SAW. Kisah ini diceritakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu.
Beliau radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah SAW mengutus kami, yaitu aku, Subair dan Mikdad. Beliau SAW bersabda kepada kami, "Pergilah kalian ke daerah Raudhah. Di sana ada seorang wanita yang sedang membawa sepucuk surat. Ambillah surat tersebut." Lalu kami berangkat. Kuda kami berlari kencang membawa kami. Lalu bertemulah kami dengan wanita yang dimaksudkan oleh Rasulullah itu. Kami berkata kepada wanita itu, "Keluarkanlah surat yang sedang engkau bawa." Perempuan itu mengelak, "Aku tidak membawa surat." Kami berkata lagi, "Keluarkanlah surat itu atau kamu harus meninggalkan pakaianmu." Akhirnya ia mengeluarkan surat itu dari sela-sela kepangan rambutnya. Kemudian kami membawa surat itu kepada Rasulullah SAW. Ternyata surat itu dari Hatib bin Abu Balta'ah untuk orang-orang musyrik di kota Mekah. Dia memberitahukan beberapa rencana Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bertanya kepada Hatib, "Wahai Hatib, apa ini?" Hatib menjawab, "Jangan terburu atau menghukumi telah kafir, wahai Rasulullah. Sesungguhnya aku dahulu adalah seorang yang akrab dengan orang-orang Quraisy." Sufyan, salah seorang yang membawakan riwayat ini, menjelaskan, ia pernah bersekutu dengan mereka meskipun dia bukan berasal dari Quraisy. Hatib bin Al-Balta'ah melanjutkan pembelaan dirinya. "Para muhajirin yang ikut bersamamu mempunyai kerabat yang dapat melindungi keluarga mereka di Mekah. Dan karena aku tidak mempunyai nasab di tengah-tengah mereka, aku ingin memiliki jasa untuk mereka sehingga dengan demikian mereka mau melindungi keluargaku. Aku melakukan ini bukan karena kekufuran, bukan karena murtad, bukan pula karena aku rela dengan kekufuran setelah memeluk Islam." Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Dia benar." Umar radhiyallahu anhu mengatakan, "Wahai Rasulullah SAW, biarkanlah aku memenggal leher orang munafik ini." Beliau SAW menjawab, "Sesungguhnya dia telah ikut serta dalam perang Badar. Dan kamu tidak tahu barangkali Allah telah melihat kepada para sahabat yang ikut serta dalam perang Badar, lalu berfirman, 'Perbuatlah sesuka kalian karena sesungguhnya aku telah mengampuni kalian.'" Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan firman-Nya, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil musuhku dan musuhmu menjadi teman-teman setia yang kamu sampaikan kepada mereka berita-berita Muhammad karena rasa kasih sayang, padahal sesungguhnya mereka telah ingkar kepada kebenaran yang datang kepadamu. Mereka mengusir Rasul dan mengusir kamu karena kamu beriman kepada Allah, Rabb-mu. Jika kamu benar-benar keluar untuk berjihad di jalanku dan mencari keridhoanku, janganlah kamu berbuat demikian. Kamu memberitahukan secara rahasia berita-berita Muhammad kepada mereka karena rasa kasih sayang. Sementara aku lebih mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nampakkan. Barang siapa di antara kamu yang melakukannya, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus." Quran Surat Al-Mumtahanah ayat 1. Penyusun kitab Tuhfatul Ahwazi mengatakan, taraji, ungkapan semoga atau barangkali dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sabda Rasulullah SAW itu untuk suatu yang pasti terjadi. Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan, ada kesulitan dalam memahami perkataan "berbuatlah sekehendak kalian". Zahir ucapan ini menunjukkan kebolehan melakukan apa saja, dan ini bertentangan dengan ikatan syariat. Anggapan ini dibantah dengan mengatakan bahwa maksud perkataan itu adalah pemberitahuan tentang suatu yang telah lewat. Artinya, semua perbuatan yang telah kalian lakukan itu telah diampuni. Ini dikuatkan dengan gaya pengungkapannya. Seandainya itu untuk perbuatan-perbuatan di masa yang akan datang, tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menggunakan kata kerja bentuk lampau, yaitu "aku telah ampuni". Dan tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Aku akan ampuni kalian". Pendapat ini dibantah lagi. Seandainya ini untuk masa yang telah lewat, tentu ungkapan ini tidak bisa dijadikan dalil bagi kisah Hatib, karena ucapan ini diucapkan oleh Rasulullah SAW kepada Umar radhiyallahu anhu sebagai pengingkaran beliau SAW terhadap perkataan Umar radhiyallahu anhu dalam masalah Hatib radhiyallahu anhu. Dan kisah ini terjadi 6 tahun setelah perang Badar. Ini menunjukkan bahwa maksud hadis tersebut adalah pengampunan di masa yang akan datang. Pengungkapannya dengan menggunakan kata kerja bentuk lampau sebagai bentuk penekanan bahwa itu benar-benar akan terrealisasi. Ada juga yang mengatakan kata kerja bentuk perintah, "Berbuatlah sekehendak kalian", itu adalah bentuk pemuliaan. Maksudnya, mereka tidak akan disiksa akibat perbuatan yang mereka lakukan setelah perang Badar. Ini merupakan keistimewaan bagi mereka karena mereka telah mengalami kondisi sulit yang menyebabkan dosa-dosa mereka terhapuskan.
dan berhak mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka termasuk penghuni surga. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan bahwa Haritsah bin Suraqah gugur dalam perang Badar. Kemudian, ketika Rasulullah SAW kembali ke Madinah, Ibu Haritsah datang menghadap Rasulullah SAW dan mengatakan, "Wahai Rasulullah SAW, Anda sudah tahu kedudukan Haritsah dalam diriku. Anda sudah tahu kedudukan Haritsah dalam diriku. Kalau ia berada dalam surga, saya pasti bisa sabar dan akan tabah. Tetapi kalau tidak, maka engkau akan melihat apa akan saya perbuat." Rasulullah SAW menjawab, "Celakalah engkau, apakah surga itu hanya satu? Sesungguhnya surga itu banyak, dan sesungguhnya Haritsah itu berada di surga Firdaus." Hadis riwayat Bukhari. Dalam riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang sesuai dengan syarat Imam Muslim dari hadis Jabir, ditegaskan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Yang ikut serta dalam perang Badar tidak akan masuk neraka." Sahabat Muslim, itulah beberapa keistimewaan para sahabat yang ikut serta dalam perang Badar. Keistimewaan ini disampaikan oleh Rasulullah SAW. Maka, hendaklah kita berhati-hati dan menjaga lisan kita agar tidak mengomentari para sahabat dengan komentar-komentar yang buruk, apalagi mereka yang ikut serta dalam perang Badar. Cukuplah pengingkaran Rasulullah SAW terhadap perkataan Umar radhiyallahu anhu sebagai peringatan bagi kita. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Sekian video kali ini, silakan tekan tombol subscribe, like, dan tombol lonceng di bawah ini sebagai bentuk dukungan kalian agar channel ini tetap terus menyebarkan informasi seputar Islam. Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.